Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan dari hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Rio Novel Gemilang dari kelas I, NIM 345. Perkenalkan, nama saya Betrata, NIM 314 dari kelas I. Perkenalkan, nama saya Anong Yunisa dari kelas I, NIM 351. Perkenalkan, nama aku Aprieta Salmata dari kelas I, NIM 356. Perkenalkan, nama aku Fiota Isabel dari kelas I, NIM 330. Di sini kami akan membahas dimensi dalam ilmu politik. Sebelumnya, ini adalah anggota kami. Pendahuluan. Pada dasarnya, untuk memahami sebuah gejala politik kekuasaan secara tuntas, maka kekuasaan itu dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama, potensial dan aktual. Kedua, positif dan negatif. Ketiga, konsensus dan paksaan. Keempat, jabatan dan pribadi. Kelima, implisit dan eksplisit. Keenam, langsung dan tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Kekuasaan potensi apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, populasi, status sosial yang tinggi. Kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dimensi kekuasaan positif dan dimensi kekuasaan negatif. Kekuasaan positif yaitu penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diharuskan dan yang dipandang penting. Kekuasaan negatif yaitu penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain dalam mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh dari kekuasaan positif, misalnya saja, seorang presiden atau kepala daerah yang melakukan lobby politik dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang dimilikinya agar rancangan undang-undang atau perda dapat disetujui oleh pihak legislatif. Maka inilah yang disebut sebagai kekuasaan positif. Sementara itu, contoh dari kekuasaan negatif ini adalah legislatif yang menolak menyetujui rancangan tersebut dapat dipandang dari kacamata presiden atau kepala daerah sebagai kekuasaan negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang dimensi kekuasaan konsensus dan paksaan. Yang pertama adalah kekuasaan konsensus. Kekuasaan ini merupakan persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi untuk mendapatkan ketaatan. Kekuasaan konsensus menggunakan sarana seperti nilai kebaikan bersama. Dan yang kedua adalah kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini hanya menekankan tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik yang tidak menyangkut pada kemaslahatan masyarakat, tetapi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jabatan dan pribadi. Pada masyarakat maju dan mapan, baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederhana, dalam struktur kekuasaan, kualitas pribadi lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit merupakan pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasakan. Dimensi kekuasaan implisit ini mengandung asas memperkirakan reaksi pihak lain. Kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang jelas terlihat dan terlaksanakan. Berikut contoh dari kekuasaan implisit. Seperti seorang anak sekolah yang membatalkan rencananya untuk berkemah Sabtu Minggu dan memutuskan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya karena takut akan dimarahi oleh ayahnya. Sementara itu, contoh dari kekuasaan eksplisit ini adalah ketika seorang polisi menghentikan seorang pengendara motor karena melanggar peraturan lalu lintas. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada langsung dan tidak langsung. Kekuasaan langsung itu penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Kekuasaan tidak langsung penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksana keputusan politik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Makasih. Terima kasih. Terus ingin
Tutup penyu. Thanks for watching.